Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM B100-19276, mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional kelas I, dengan dosen pengampu Bapak Budi Arianto SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sumber hukum perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Smith-Hobb mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. 1. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengangkat lebih dari 2 pihak negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Yang kedua, regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Yang ketiga, dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberikan beberapa referensi atau perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara. A. Daya mengikat perjanjian perdagangan internasional. Suatu perjanjian internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya. B. Isi perjanjian. Dari muatan yang terkandung di dalamnya, perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal berikut. Yang pertama, liberalisasi perdagangan. Perjanjian yang memuat liberalisasi perdagangan adalah meliberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, negara-negara anggota suatu perjanjian internasional berupaya menanggalkan berbagai rintangan pengaturan atau kebajikan negara yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran transaksi perdagangan internasional. 2. Integrasi ekonomi. Perjanjian seperti ini berkembang belum begitu lama. Negara-negara anggota dalam suatu perjanjian internasional berupaya mencapai suatu integrasi ekonomi melalui pencapaian kesatuan kepabenaan, custom union, suatu kawasan perdagangan bebas, atau free trade zone, atau bahkan suatu kesatuan ekonomi. 3. Harmonisasi hukum. Tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada yang akan diharmonisasikan. 4. Unifikasi hukum. Dalam unifikasi hukum, penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Contohnya adalah pemberlakuan perjanjian TRIP atau WTO. Yang kelima, model hukum dan legal guide. Pembentukan model hukum dan legal guide sebenarnya tidak terlepas dari upaya harmonisasi di atas. Bentuk hukum seperti ini biasanya ditempuh karena didasari sulitnya bidang hukum yang akan disepakati atau diatur. Oleh karena itu, mereka membuat model hukum ini yang sifatnya tidak mengikat. C. Standar internasional. Standar internasional adalah norma-norma yang disyaratkan untuk ada dalam perjanjian internasional, yang merupakan syarat penting dalam tata ekonomi internasional, serta syarat-syarat suatu negara untuk berpartisipasi dalam transaksi ekonomi internasional. Syarat-syarat dasar tersebut adalah, yang pertama, minimum standar atau equitable treatment. Minimum standar atau equitable treatment adalah norma atau aturan dasar yang semua negara harus taati untuk dapat turut serta dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional.
Contoh standar minimum ini antara lain tampak dalam perjanjian di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual. 2. Most Favored Nation Clause adalah klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Pemberlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terikat dalam suatu perjanjian internasional. Menurut Howard, klausul MVN biasanya diikuti oleh dua sifat penting, yaitu yang pertama ada timbal balik, yang kedua ada tidak bersyarat. Ketiga, equal treatment. Equal treatment atau perlakuan sama adalah klausul lainnya yang juga disyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian internasional. Menurut klausul ini, negara-negara peserta dalam suatu perjanjian disyaratkan untuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain. Namun demikian, klausul ini tampak nyata dalam kesepakatan hukum internasional di bidang penyelesaian sengketa. 4. Preferential treatment. Prinsip ini sebenarnya adalah pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini biasanya diterapkan di antara negara-negara yang memiliki hubungan politis atau ekonomis. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara dapat saja memberikan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan kepada suatu negara daripada kepada negara lainnya. D. Resolusi organisasi internasional. Dewasa ini, berbagai organisasi internasional acap kali pula mengeluarkan keputusan-keputusan berupa resolusi yang sifatnya tidak mengikat. Daya mengikat resolusi seperti ini biasanya disebut dengan juga soft law karena memang negara-negara pesertanya tidak menginginkan keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak mengikat mereka secara hukum. 2. Hukum kebiasaan internasional. Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak. Yang kedua, praktik ini diterima sebagai mengikat. 3. Prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dalam hukum kebiasaan internasional tidak memberi kejawaban atas suatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip hukum umum dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah barang tertentu hukum perdagangan internasional. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikat baik, prinsip fakta unsur panda, dan prinsip ganti rugi. Ketiga, prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem di dunia dan terdapat pula dalam hukum perdagangan internasional. 4. Putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber hukum keempat tampaknya memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum di bidang perdagangan internasional. Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum kuat, seperti yang dikenal dalam sistem common law atau Anglo-Saxon, statusnya paling tidak sama seperti yang kita kenal dengan common law atau hukum kontinental. Begitu pula dengan doktrin, yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka. Dalam hal ini, di bidang hukum perdagangan internasional, peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Yang kelima ada kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hukum kontrak, kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak atau party autonomy. Syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian. Yang terakhir ada hukum nasional. Signifikan hukum nasional sebagai sumber hukum dalam perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak sebagai sumber hukum perdagangan internasional di atas. Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan
dari kontrak. Dalam hal demikian ini, pengadilan atau badan arbitrase pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Yurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur segala peristiwa hukum, subjek hukum, dan benda yang berada di wilayahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.